Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini sesuai nanti dengan apa kartu yang terbacakan saja ya. Oke, kartu yang terbuka saja. Ouch, no. Terlalu banyak. Oke, kalau aku lihat ini semesta sedang melindungi kamu nih ya. Ada suatu perlindungan dari semesta. Kamu seperti dihindari dari bahaya atau dari seseorang yang mungkin akan menyakiti kamu, atau kamu dihindari oleh semesta dari sesuatu yang mungkin akan membahayakan dirimu. Jadi ada campur tangan semesta ya, atau Tuhan untuk melindungi kamu. Oke, seperti itu. Nampaknya semesta di sini selalu menjaga kamu dan melindungi kamu dengan cara memberikan bukti atau ditunjukkannya padamu hal-hal yang mungkin red flag, toxic, atau ya sesuatu itu tidak baik untukmu. Jadi langsung dilihatkan ke kamu, ditunjukkan nih, ini loh, kamu kalau dekat dengan seseorang A, orang ini begini, sakit kan? Nah, kamu ngerasain sakitnya itu. Jadi makanya di sini kamu seperti dijauhkan oleh orang itu, ya, atau situasinya dibuat kalian seperti terblokir, jadi nggak ada lagi komunikasi, atau hal lainnya, apa, misalkan hati-hati dengan teman, atau dengan invest atau apapun. Ya, apa yang membuat saat ini kamu dijauhkan oleh sesuatu atau dijauhkan dari seseorang gitu ya. Sebenarnya itu ikut campur tangan semesta, oke? Nah, nampaknya ini tentang cinta. Ya, ada love, ada cinta. Berarti kamu nampaknya dijauhkan oleh seseorang yang sebenarnya kamu cintai. Ya, kamu sangat kagum sama dia, kamu sangat menyukai dia, kamu sangat terpesona oleh dia. Tapi kamu dipisahkan oleh dia, kamu dijauhkan oleh dia, ya, seperti situasinya sudah terblokir, sudah mungkin saling asing, saling diem-dieman, ada amarah mungkin, ya, ada rasa penyesalan, rasa kekecewaan, rasa tersakiti, patah hati, atau apapun, ya, ini tentang cinta. Aku melihat mungkin sampai hari ini kamu masih dipisahkan dengan orang ini, ya. Dan bisa juga hari ini orang yang dijauhkan oleh kamu saat ini sedang berpura-pura, ya, kehidupannya palsu atau yang dia tunjukkan itu palsu, ya. Orang ini kalau aku lihat memang punya gaya hidup yang berlebihan, atau mungkin dia ini punya gaya hidup yang melebihi kapasitas kemampuan dia dalam membiayai hidup, atau dalam dalam kemampuannya memenuhi kebutuhan dia gitu loh. Jadi berlebihan, ya, mungkin orangnya hedon, ya, orangnya mungkin ingin terlihat wah, padahal ya orangnya sebenarnya biasa-biasa aja kayak gitu, ya. Atau kepura-puraannya misalkan gini, dia menunjukkan kayak dia baik-baik saja, dia kehidupannya sukses, dia kehidupannya bahagia, padahal sebenarnya tidak, ya. Jadi dia adalah orang yang penuh dengan keterpura-puraan dalam kehidupannya, tidak sesuai dengan kemampuan dia
untuk hidup, justru malah berlebihan gitu ya. Dia orangnya seperti itu. Dan aku lihat di sini ini bisa jadi kamu, bisa jadi dia, bisa jadi memang keduanya ya. Ada obsesi. Ya. Jadi kayak bisa jadi kamu atau dia atau memang dari kedua belah pihak ini sama-sama saling menikmati. Ya. Di sini kamu obsesi nih misalkan sama dia, kamu melakukan apapun untuk dia. Ya udah, dia menikmati effort yang telah kamu berikan untuk dia. Kayak gitu. Ya, jadi kalau aku lihat di sini memang ada obsesi, bisa jadi kedua belah pihak, ada mungkin bisa jadi juga salah satu pihak. Seperti itu. Oke, kemudian apalagi ya yang kita mau lihat? Dia ini siapa sih ya? Dia ini siapa? Orang yang kamu cintai dan kamu dipisahkan oleh dia. Dia ini siapa? Oh ya. Dia adalah orang yang gini, kalau misalkan dia mau sesuatu atau mau misalkan deh gini, hidup dia ada pilihan nih, ada A, ada B. Sebelum dia melakukan sesuatu, dia butuh untuk meyakinkan dirinya dulu sebenarnya dia itu maunya apa gitu ya. Jadi bukan orang yang ceroboh ucuk-ucuk langsung jalanin ya keduanya atau ya dia jalani secara sepihak gitu, enggak. Tapi orang ini banyak sekali perhitungannya, orang ini banyak sekali mikirnya ya. Jadi dia akan bertindak atau melakukan sesuatu itu harus meyakinkan dirinya dulu, harus berani ya, membuat diri dia berani melakukan A atau melakukan B. Terus resiko A, resiko B juga dia harus pikirkan. Jadi banyak perhitungannya. Orang yang banyak perhitungan. Jadi kalau mau melakukan sesuatu, dia banyak mikir dulu. Ya, dia mikirnya banyak dulu yang dia pikirkan. Baru nanti kalau dia udah mantep, oke, baru di sini dia menguatkan hatinya, memberanikan dirinya, bertekad ya melakukan itu gitu, membuat dirinya percaya diri dulu, baru dia akan jalan. Orang yang sebenarnya banyak sekali keraguan-raguannya orang ini ya, orang yang masih kayak orang yang nggak satset-satset deh gitu ya, bisa dibilang orang yang nggak satset-satset, orang yang banyak menunda, banyak mikir, nah seperti itu. Orangnya juga orang yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya ya, orang yang bisa dibilang kayak gila kerja deh kayak gitu ya. Orangnya kalau aku lihat memang terarah ya, makanya di sini kalau misalkan dia ada pilihan itu benar-benar meyakinkan diri dulu arahnya mau kemana dia itu gitu orangnya ya, orangnya terkontrol, orangnya ulet aku lihat ya, itu kan dia gila kerja orangnya ya, ada ulet, tekun, orangnya sangat memiliki ketekatan atau orangnya ambisius gitu ya. Kamu dengan dia ternyata selama ini hubungannya nggak stabil ya, hubungannya tidak stabil, bahkan mungkin selama ini dia tidak cukup memberikan usaha atau dedikasi untuk hubungan kalian, tidak pernah melakukan effort apapun, atau mungkin ya pernah melakukan effort tapi tidak sebanyak effort yang kamu berikan, seperti itu ya. Dan hubungan kalian selama ini tampak monoton, tidak menarik ya. Terus itu juga mungkin kamu berdiri dengan seseorang yang pemalas, pecundang ya, lemah, mungkin suka berjudi, orangnya juga pernah mungkin menipu, entah menipu kamu atau menipu orang lain, seperti itu ya, orang yang nggak setia, dan orangnya ini masih suka bermain-main, seperti itu. Terus itu juga orang ini tuh mungkin dulu dia ini tertarik dengan pasangan yang memang memiliki kekayaan atau kedudukan yang cukup tinggi gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu dirasa dia tidak lebih kaya dan ada yang lebih kaya dari kamu atau memiliki jabatan yang lebih tinggi gitu ya, atau status sosial yang tinggi, dia akan meninggalkan kamu gampang. Makanya di sini ya dia orangnya nggak setia.
Terus juga orang yang gampang mengingkari komitmen, ya. Jadi, oke, dia mungkin pernah ngomong berkomitmen sama kamu, tahu-tahu udah bersama yang lain aja. Kayak gitu ya. Jadi orang yang gampang sekali mengingkari komitmen, orang yang masih terobsesi dengan harta benda, uang, sehingga dia gampang sekali mengabaikan pasangannya. Ya, sehingga hubungan kalian tampak tidak menarik atau membosankan. Aku melihat nampaknya dia adalah orang yang memang sudah kamu ketahui dia pernah menipu atau pernah berkhianat terhadap kamu, pernah berselingkuh dari kamu, seperti itu ya. Dan realitanya sebenarnya itu sudah terbongkar. Kamu sudah tahu gitu aslinya orang ini seperti apa. Terus itu juga aku melihat di sini mungkin selama ini ketika kamu menjalani hubungan dengan dia, sebenarnya dari awal kamu kenal sama dia, itu sebenarnya semesta sudah nunjukin, hey, ini orang selingkuh loh, nih orang menipu kamu loh, nih orang mengkhianati kamu loh, dia seperti ini, dikasih sebenarnya dari awal, tapi kamu mungkin selama ini selalu membohongi dirimu sendiri, kamu selalu mendenial, kamu selalu nggak percaya dengan apa petunjuk-petunjuk yang semesta kasih, gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu, kamu masih selalu mendenial, seiring berjalannya waktu, entah berapa tahun kalian sudah menjalani hubungan ini, akhirnya kamu tersadarkan, akhirnya kamu tahu sifat aslinya, akhirnya kamu terbuka matanya ya. Kamu akhirnya sekarang sudah tahu sifat asli dia. Dan kalau misalkan kamu dengan dia belum menikah, berarti memang saat ini kamu mulai memulihkan ketenangan dan rasa kepercayaan dirimu setelah rasa sakit yang telah kamu alami, mungkin ada yang sampai bertahun-tahun ini, gitu ya. Jadi sekarang kayak pengen tenang aja gitu, pengen tenang, punya kehidupan yang aman, damai, tentrem, bebas dari dia. Nah, kayak gitu ya. Aku melihat ya, mungkin selama ini dia selalu mengabaikan kamu ya, selalu tidak memperjuangkan kamu. Tapi ketika kalian berpisah, nih orang justru malah frustasi, gelisah, patah hati, kayak putus cinta gitu sama kamu, gitu ya. Nah nanti ujung-ujungnya dia lagi yang datang, kayak gitu. Aku lihat di sini. Kenapa? Karena di sini Ace of Pentacle. Di mata dia, kamu itu sosok pasangan yang klop. Maksudnya klop itu gini. Kamu mungkin selama ini selalu mendukung dia, sedangkan di sini dia itu memang benar-benar pengen cari pasangan yang bisa membantu dia secara finansial. Dia pengen punya pasangan itu yang tidak memberatkan dia secara finansial. Sedangkan mungkin kamu itu orang yang, ya kamu berkarir mungkin ya, kamu entah bisnis atau kamu mungkin kalau karyawan tuh, tapi kamu bekerja, kamu orang yang ulet. Dan kamu itu mungkin selalu mendukung dia selama ini, bahkan mendukungnya bukan hanya sekedar motivasi, tapi juga keuangan. Nah, jadi dia merasa ketika bersama kamu enak gitu loh. Ya, walaupun mungkin kamu tidak sekaya itu, tapi kamu orangnya kayak royal dan loyal terhadap dia, gitu. Ya, jadi ketika kalian berpisah, ya dia ngerasa kehilangan banget gitu ya. Kamu loh orang yang walaupun dia dalam situasi terpuruk, terjatuh ya, mungkin bangkrut atau apalah gitu ya, kamu selalu ada untuk dia, memotivasi dia lewat support kata-kata ya, atau bahkan mungkin kamu juga mensupport dia secara keuangan gitu. Bisa jadi kamu dengan dia ini mungkin satu kantor, satu instansi, atau satu bidang ya, satu bidang pekerjaan, atau ya linier lah ya, 11-12 lah pekerjaannya ya, sama-sama gitulah ya. Karena gini, aku lihat memang dia ini orang yang gini, kalau cari pasangan itu kayak dia harus tahu pendapatan pasangan ya. Entah faktanya dia menanyakan langsung sama kamu berapa pendapatan kamu per bulan gitu, atau ya berapalah pendapatan kamu gitu ya, atau ya mungkin kalau misalkan kalian satu bidang ya, dia bisa memperkirakan lah ya range pendapatan kamu atau gaji kamu, kayak gitu. Dia orang yang seperti itu ya. Jadi ya kayak gitulah. Terus juga aku melihat di sini Ace of Pentacles, ya memang ada cinta sejati, cinta yang permanen, cinta yang benar-benar
selalu nempel gitu loh di hati dia ya, walaupun kalian berpisah, kayak sulit gitu untuk saling melepaskan atau melupakan, karena cintanya ya panjang. Ya apa sih kok panjang sih, kayak selalu terasa gitu ya, walaupun kalian sudah putus, kalian sudah berpisah, perasaan cintanya itu masih nempel gitu, masih ada aja gitu ya. Ditambah lagi di sini dia menyadari gitu, kamu tuh orang yang secara finansial oke, mungkin lebih dari dia, atau ya kalau misalkan kamu tidak kaya raya banget, paling enggak kamu itu secara keuangan bagus, kamu tidak memiliki banyak masalah tentang keuangan ya. Kalau dia kan mungkin suka berinvestasi, taunya investasi bodong, akhirnya ya udah bangkrut, akhirnya ditipu orang. Nah kalau kamu tuh enggak ya, jadi kamu itu nggak terlalu banyak masalah, walaupun faktanya ya mungkin kamu juga banyak masalah, tapi kayak terhandle gitu loh oleh kamu bisa bangkit lagi, dan dia melihat secara finansial kamu baik itu ya. Terus itu juga selama ini kamu itu selalu men-treat dia atau membuat hubungan kalian itu stabil, membuat hubungan kalian selalu kamu perjuangkan untuk menjadi hubungan yang sehat. Itu yang membuat dia merasa nyaman sama kamu, enak sama kamu gitu ya, deket sama kamu, menjalin hubungan sama kamu itu enak, itu yang dia rasakan gitu ya. Oke, Five of Wands. Saat ini nampaknya si dia ataupun kamu bisa jadi ya, atau memang kalian berdua saat ini kayak lagi mengevaluasi dari setiap situasi yang pernah terjadi di antara kalian berdua. Jadi saat ini kayak hati-hati banget sebelum mengambil langkah apapun atau tindakan apapun untuk kalian berdua. Karena di sini aku lihat memang cara kalian untuk menangani konflik, cara kalian untuk menghadapi hubungan kalian itu nanti akan berpengaruh ke masa depan ya, ke masa depan hubungan kalian, kelanjutannya akan seperti apa. Jadi kalau aku lihat saat ini kayak dia lagi hati-hati banget, lagi bener-bener evaluasi apa nih yang terbaik, bagusnya gimana nih ya, sebenarnya apa sih yang terjadi di hubungan kalian, kenapa sampai hubungannya seperti ini ya, kalian berpisah, kalian dipisahkan seperti itu ya. Jadi kayak dievaluasi lagi gitu sama dia. Mungkin dia orang yang selama ini tidak mengungkapkan perasaan dia sebenarnya sama kamu ya. Terus itu juga aku melihat sebenarnya sampai saat ini dia tuh masih frustasi loh. Karena dia selalu memendam perasaan dia sama kamu, tidak pernah dia ungkapkan ya. Mungkin orangnya memang jaim, orangnya naif ya, orangnya egois juga, orangnya narsis, sehingga ya nggak mau gitu menunjukkan kebucinannya sama kamu kayak gitu ya. Jadi ya dia pendem aja, akhirnya frustasi sendiri dia karena tidak bisa melampiaskan rasa cintanya sama kamu. Terus itu juga aku melihat memang perasaan yang dia pendam ini akhirnya membuat membuat dirinya jadi nggak sehat gitu ya, secara mental, yang pasti sih secara mental nggak sehat ya. Terus itu juga aku melihat ternyata hubungan kalian selama ini tuh banyak konfliknya ya, banyak adu argumennya. Makanya saat ini dia pun tidak melakukan effort apapun karena dia juga menyadari faktanya bahwa kalian ini sering adu argumen, sering berkonflik. Makanya di sini dia menghindari itu dan melarikan diri agar tidak menyebabkan perselisihan di antara kalian, agar komunikasi kalian itu ya sewaktu-waktu masih bisa terjalin kembali gitu. Dia nggak mau sampai komunikasi kalian itu kayak akhirnya terpecah belah, akhirnya kamu sudah tidak percaya lagi dengan komunikasi dari dia gitu. Dia takut, atau bisa jadi memang saat ini kamu sudah tidak percaya lagi dengan komunikasi dia atau omongan-omongan dia gitu ya. Jadi dia tidak mau saat ini tidak berkomunikasi dengan kamu ya, mungkin kamu memang sudah tidak percaya lagi dengan omongan dia, atau bisa jadi karena dia takut kalau dia sekarang komunikasi sama kamu, takutnya kamu tidak akan percaya, tidak akan percaya gitu loh ya, atau justru malah nanti akan menimbulkan kamu tidak percaya dengan omongannya. Kayak gitulah pokoknya ya. Kulihat seperti itu. Apa nih? King of Sword. Berarti aku lihat di sini kamu berdealing dengan seseorang yang pintar sekali mengendalikan diri, orang yang otoriter, ada orang yang modis, dan
pikiran dia itu tentang uang, uang, uang dan uang. Ya, aku lihat di sini. Segala sesuatunya itu di atas uang. Uang itu di atas segalanya. Ya, uang itu adalah di atas segalanya. Orangnya sebenarnya jujur, orangnya bermoral, orangnya beretika, orangnya adil, atau mungkin sebagian dari mereka ada nih yang bekerjanya di bidang peradilan, militer, polisi, atau penegak hukum. Kalau nggak di bidang itu ya mungkin karena orangnya jujur dan adil ya. Terus juga dia ini seorang pria dewasa yang memang kelihatannya selalu tenang. Orangnya tenang, kelihatannya tenang gitu ya. Makanya di sini kamu ngelihat dia kayak saat ini tuh kayak baik-baik saja kehidupannya, padahal enggak. Ya memang pembawaannya dari oroknya gitu. Ya orangnya tenang gitu ya. Terus orangnya disiplin, orangnya cerdas, jujur, kuat. Orangnya pemikiran itu secara logika. Orangnya logika banget. Terus itu dia tidak suka menghadapi segala sesuatunya itu lewat emosi. Dia lebih suka dengan pemikiran gitu ya. Dia orangnya nggak emosian, tapi dipikirin, terus dia balesnya dengan hal yang dia pikirkan gitu ya. Jadi nggak mencak-mencak gitu, nggak. Makanya di sini kemungkinan kalau misalkan dia diem, berarti dia itu kemungkinan marah atau kemungkinan dia lagi memikirkan ini caranya solusinya yang bagus gimana ya, kayak gitu ya. Kalau udah ngomongin tentang pekerjaan, orang ini terjadwal dan terstruktur ya, aku lihat di sini seperti itu. Orangnya dingin, orangnya penyendiri ya, orangnya analitis banget, orangnya nggak memihak memang. Terus itu apa ya, orangnya memang patuh dengan peraturan, bisa diandalkan. Kalau udah ngomongin tentang tugas atau pekerjaan, dia orang yang serius banget. Makanya aku bilang nih orang yang gila kerja gitu ya. Terus juga sebenarnya gini, dia tertarik sama kamu itu karena secara intelligence mungkin kamu cerdas atau pintar ya, entah dalam hal apa, bidang apa, tapi di mata dia kayak kamu tuh cerdas. Terus itu secara emosional mungkin kamu bisa mengimbangi dia, atau memang secara emosional kamu itu sudah dewasa gitu ya. Terus juga secara fisik ya, secara fisik mungkin kamu cantik atau sesuai dengan kriteria dia, atau ya good looking lah gitu ya. Enak dipandang kayak gitu ya. Jadi dari 3 itulah yang membuat dia tertarik sama kamu gitu. Dan bisa jadi juga mungkin kamu tertarik dengan dia dengan 3 hal ini gitu ya, intelijensinya, fisiknya, dan emosionalnya. Oke, kalau aku lihat ini ya, ada King of Pentacles. Kemungkinan memang target dia saat ini pengen berkelimpahan dulu, pengen memiliki kehidupan yang makmur, aman secara finansial. Orangnya juga ambisius, orangnya baik hati ya, cuman patriarki orangnya patriarki, protektif, mungkin dia pebisnis ya. Orangnya dapat diandalkan dan sensual banget, sensual ya. Terus dia mungkin sama kamu itu hubungannya masih sekedar teman atau teman rasa pacar, bisa jadi ya, pokoknya kayak hubungannya teman, atau kalian ini menjalin hubungan kalian saling suka karena dari pertemanan gitu ya. Dia mungkin sudah menjadi sosok ayah, atau kalau dia belum menjadi sosok ayah mungkin dia punya jiwa kebapaan gitu ya. Dia pencari nafkah untuk keluarganya. Kalau dia seorang ayah mungkin dia sudah punya anak ya, dia harus mencari nafkah untuk anaknya, seperti itu. Terus orangnya baik hati, bisa dipercaya, protektif ya, target dia memang ingin sukses. Dia akan orang yang selalu berusaha membangun lingkungan dia itu secara aman. Dia orang yang sangat perhatian dengan keluarganya. Dia orang yang menunjukkan cintanya itu melalui tindakan, bukan dari kata-kata ya, bukan dengan omong kosong seperti itu. Terus itu dia ini menganggap suatu komitmen itu sangat serius. Jadi sebelum dia melangkah dengan seseorang untuk berkomitmen, memang dia ini perlu mengenal dulu siapa yang akan dia jadikan pasangan gitu ya, sebelum dia melangkah lebih jauh. Terus itu juga aku lihat sebenarnya hubungan kamu dengan dia selama ini ya solid-solid aja sih, stabil-stabil aja. Cuman memang hubungannya flat, hubungannya tidak mendebarkan. Bahkan mungkin kamu dengan dia selama ini kayak individu, saling kamu dengan dia tuh kayak
punya kehidupan masing-masing. Jadi walaupun menjalin hubungan ya kamu sibuk dengan dirimu sendiri, dengan kehidupanmu, dia pun begitu. Dia pun sibuk dengan kehidupan dia sendiri. Jadi kayak gimana sih hubungan relationship tapi kok sendiri-sendiri gitu ya. Jadi flat. Aku lihat memang dia ini punya prinsip baik secara emosional maupun finansial. Dia itu pengen punya pasangan yang nantinya hidup bersama dia itu merasa nyaman gitu ya. Jadi makanya di sini dia berjuang banget untuk bisa stabil secara finansial. Ingat, orang ini adalah orang ini punya prinsip, punya pemikiran bahwa uang di atas segalanya. Jadi dia berpikiran dia akan bisa hidupnya tentrem, aman, damai kalau dia sukses, kalau dia punya uang yang banyak. Seperti itu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Cancer dan ada Pisces. Itu saja. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Ini angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia ya, silahkan disituasikan saja. Ada 28, 27, 11, 1, 19, 6, 29, 14, 16, 25, 31, 26, 9, 15, 22, 7, 21, 18, 10, 24, 8, 17, 4, 2, 20, 13, 30, 5, 23. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada Juni, Oktober, April, Februari, Januari, Mei, September, Desember, Maret, dan Juli. Sionya bisa sionya kamu atau sionya dia, silahkan disituasikan saja. Ada sio kerbau, sio kuda, sio ular, sio monyet, sio kambing, sio anjing, sio babi, sio kelinci, sio ayam, dan sio macan. Apa ini alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Ada Q, K, S, N, L, J, I, O, M, P, V, T, R, W, C, H, A, B, F, E, U, G, X. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.